warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua setelah bersedia untuk menghadiri kombel pada hari ini. Yang pertama-tama yang terhormat PLT Kepala Sekolah Kembangan Utara 01 Ibu Umi Farha. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Fazil Firmansyah. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Idawati. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi Bapak Ibu, rekan guru, serta para peserta kombel hari ini. Oke, langsung saja. Hari ini saya akan membahas tentang kombel hari ini saya akan membahas tentang lari balok, yaitu olahraga. Lari balok ini adalah salah satu olahraga tradisional yang mungkin kita sudah ketahui atau mungkin ada yang belum dari Bapak Ibu yang mengetahui tentang olahraga tradisional ini. Biasanya yang kita ketahui dari olahraga tradisional itu ada galaksin, terus ada yang namanya enggrang atau semacamnya. Namun di sini saya hari ini akan membahas tentang lari balok. Di mana lari balok itu sendiri adalah diwariskan turun-temurun. Permainan ini menyenangkan dan mudah untuk menguji ketangkasan dan keterampilan anak serta kecepatan pada anak. Nah, jadi sebelum kita masuk apa sih tujuan saya sebenarnya, tapi kita balik flashback dulu dari sejarah lari balok itu tersendiri ya. Lari balok di sini itu adalah memiliki menggunakan alat bantu, yaitu balok tersendiri. Baloknya itu juga tidak ada ukurannya dan juga spesifikasi baloknya itu sendiri ada ukurannya dan jenisnya seperti apa. Nah, jadi lari balok ini adalah salah satu teori yang paling kuat adalah awalnya digunakan sebagai alat bantu melintasi area berlumpur atau berair. Jadi di suatu daerah balok ini itu khususnya tadinya itu untuk menjadi alat bantu orang-orang untuk menyeberang ketika ada lumpur ataupun ada air. Namun di sini masyarakat tempat menggunakan balok kayu untuk berpijak sehingga tidak terpelosok ke dalam lumpur. Seiring waktu berjalan, lari balok ini berkembang menjadi permainan tradisional dari daerah Bandung. Nah, permainan ini juga permainan lari balok ini berasal dari Bandung, namun teori ini kurang spesifik karena asal usulnya ya bisa digunakan dari daerah lainnya juga. Lanjut ke tradisi, di sini meskipun asal usulnya masih diperdebatkan, lari balok ini telah diakui oleh salah satu permainan tradisional Indonesia yang seringkali dilombakan dalam ajang olahraga seperti Pekan Olahraga Tradisional. Lanjutnya, di sini perlengkapan dan persiapan lari balok. Yang pertama ada balok. Alhamdulillahnya di sekolahan ini kita sudah mempunyai alatnya. Kebetulan beberapa bulan yang lalu kita juga anak-anak kita di sini mengikuti kompetisi lari balok. Makanya kenapa kita punyain alatnya, karena itu dia bertujuannya untuk anak kita bisa berlatih lebih giat lagi. Nah, untuk lahannya sendiri, lahan bermainnya itu harus datar dan luas dan bebas dari rintangan, karena kan pada saat kita bermain balok itu keadaannya itu kita di atas dari permukaan, jadi lahannya itu harus rata sehingga supaya tidak mengalami jatuh atau cedera atau kesleo. Lanjut ke permainannya, lari balok ini dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Biasanya lari balok ini digunakan itu berestafet antara yang di sini berkelompok, terus di sini ada satu, di depannya ada satu. Jadi terkadang ada 2 orang atau 4 orang bermain, tergantung dari peraturan permainannya itu sendiri. Nah, di sini masuk ke teknik dasar lari balok. Nah, jadi lari balok ini tadi ya seperti saya bilang, lahannya itu harus datar atau licin, tidak geradakan. Licin dalam artian bukan seperti lantai, tapi ada permukaannya yang nggak terlalu kasar tapi agak halus. Nah, di sini teknik dasar lari balok, siapkan lapangan terbuka atau jalanan kosong yang cukup membuat lintasan panjang, lintasan minimal 15 meter, itu dimana dia akan melakukan lari balok dari ujung ke ujung sampai garis finish. Lalu peserta berjongkok
dan di atas 2 balok dengan kedua tangan dilarang menyentuh tanah. Jadi posisinya dia berjongkok dan nanti memindahkan balok tersebut tidak menggunakan tangannya tidak terjatuh di bawah tanah. Lanjut, peserta berlari di atas balok sesuai lintasan, sesuai ditentukan. Setiap langkah pemain harus memberikan balok di belakangnya untuk menjadi tumpuan langkah selanjutnya. Terus peserta yang pertama kali mencapai garis finish dengan seluruh tubuh melewati garis balok tersebut. Nah, di sini ada bagaimana cara melakukan strategi dan teknik dalam lari balok. Yang pertama di sini adalah strategi secara umum. Secara umum yaitu latihan teratur. Latihan teraturnya secara rutin untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan, keseimbangan serta koordinasi. Karena ini harus ada koordinasi mata dan tangan, di mana kita harus melatih juga keseimbangannya. Terus fokus pada latihan spesifik lari balok seperti melompat, berlari cepat, latihan keseimbangan di atas permukaan yang tidak rata. Di sini langsung ke fokus tekniknya. Teknik dasar lari balok seperti posisi tubuh dan ayunan tangan. Lanjut ke pemindahan balok secara teknik, baik itu membuat lebih efisien dan mengurangi resiko cedera. Karena memang di sini dibutuhkan keseimbangannya. Nah, untuk taktiknya sendiri, tarian cepat untuk berusaha untuk mendapatkan tarian cepat agar bisa unggul dan menjaga keseimbangan. Biasanya untuk melatih dari keseimbangan ini, kalau misalkan kita itu kan kalau latihan itu ada latihan secara teknik dan secara fisik. Nah, gimana caranya anak untuk bisa mendapatkan keseimbangan? Berarti kita harus melatih keseimbangan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Biasanya untuk melatih keseimbangan, mereka bisa bersikap seperti melatih keseimbangannya atau melakukan gaya seperti kapal terbang atau berjalan di balok titian. Itu salah satu kita bisa melatih keseimbangan pada anak tersebut. Lanjut, kalau untuk melatih kecepatannya, nah kita bisa melatih kecepatan anak untuk melatih dalam lari baloknya, di mana dia bisa melakukan perpindahan baloknya dengan cepat. Contohnya di sini ada balok, terus kita kasih waktu anak untuk memindahkan balok tersebut. Nah, itu bisa juga melatih dari kecepatan anak. Lanjut, di sini masuk ke manfaat lari balok bagi kesehatan. Ya seperti pada umumnya, karena di sini kita masuk ke olahraga, jadi pastinya di sini ada manfaatnya, yaitu seperti kesehatan untuk jantung atau terus kebugaran, koordinasi dan kesehatan mental. Di mana kesehatan jantung ini adanya posisi, maksudnya adanya kegiatan kardionya, di mana kan dia melatih pada saat lari balok itu kan melakukan jongkok dan seperti berlari ya. Jadi adanya kegiatan kardio juga di situ, makanya di sini disebutkan kesehatan jantung. Yang kedua, melatih kebugaran juga. Karena kan di sini butuh melatih kebugaran, di mana melatih otot-otot tubuh dan meningkatkan ketahanan. Kenapa dibilang melatih otot-otot tubuh? Karena adanya perpindahan dari balok yang satu ke balok lainnya, serta melakukan aktivitas jongkok ini, squat ini adalah juga untuk melatih kekuatan otot di sini hamstring ataupun kekuatan otot kakinya tersendiri. Makanya di sini dibilangnya manfaatnya adalah kebugaran untuk melatih otot. Koordinasi di mana antara tangan dan kakinya itu harus berkoordinasi secara baik untuk memindahkan baloknya. Lanjut, di sini kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental? Karena pada saat anak melakukan lari balok ini, anak merasa happy, senang, merasa apa yang dia dapatkan dari permainan itu, ya dia senang dengan melakukan kegiatan lari balok tersebut. Nah, di sini kenapa sih sebenarnya saya memilih olahraga tradisional lari balok ini dalam Kombel ini, dan tujuannya tadi kan secara tema saya bilang akan ada namanya mencari bibit unggul dari dari beberapa anak yang ada di sekolahan kita. Yang pertama tadi adalah tujuannya melestarikan olahraga tradisional balok dan mempromosikan sekolah kita juga
berkompetensi dalam lari balok itu tersendiri. Dan pendidikannya di sini kita membuat anak tuh nggak cuma mengetahui kalau ini tuh banyak loh olahraga-olahraga tradisional yang sebenarnya bisa bikin mereka berprestasi. Dan kebetulan kan untuk olahraga tradisional ini jenjangnya seperti O2SN sudah berlangsung. Jadi sertifikat anak yang akan mereka ikut lomba pada olahraga tradisional ini berguna untuk masuk ke SMP atau SMA. Makanya di sini saya mengambil tema Kombel ini untuk lari balok supaya kita bisa bersama-sama berkolaborasi dalam rangka mencari bibit anak-anak yang ternyata punya potensi khusus dalam yang namanya lari balok, untuk kita bisa melanjutkan kejuaraan ini. Jadi supaya sekolah kita juga dikenal, oh ternyata KU01 ini mempunyai atlet dari lari balok. Makanya tujuan saya di sini adalah yaitu tadi, supaya kita bisa mempromosikan sekolah kita dan kita juga dapat dukungan dari orang-orang sekitar serta pelestarian dari lari olahraga tradisional balok ini. Nah, waktu dan tempatnya rencana saya akan melakukan kegiatan penyaringan dan program serta pelatihan ini adalah yang pertama kali nanti akan ada di tanggal 10 Desember 2024. Waktu dan tempatnya setengah 8 sampai 12.30 di lapangan Sekolah SDN Kembangan Utara 01. Lanjut di sini ya, tadi tujuan kegiatannya yaitu untuk menyeleksi anak supaya kita juga mendapatkan siswa yang berbakat serta mempersiapkan atlet untuk kejuaraan olahraga tradisional ke depannya. Karena tahun kemarin kita udah sampai ke tingkat kota, tapi itu fokusnya di Bangkiak, yang di nomor lari lomba balok itu belum dapat. Nah, saya makanya di sini coba fokuskan ke lari balok karena kita punya alatnya. Kenapa enggak kita coba aja buat kita cari bibitnya dan kita lestarikan olahraga tradisionalnya. Lanjut, udah. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan saya berikan pada Kombel hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya dari... Saya mau bertanya. Makasih atas pengarahannya. Ini saya mau nanya, mengapa Ibu memilih lari balok dari permainan tradisional? Karena permainan tradisional apa ya? Pertama, ya itu tadi saya telah bilang, lari balok ini masuk dalam nomor lomba lari olahraga tradisional sampai tingkat DKI Jakarta, di mana ini ada jenjangnya dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Yang saya ketahui nomor lomba lari balok itu ada di SD juga, di SMP juga. Nah, jadi kan berkesinambungan nih Pak. Kenapa kita nggak kita didik dari sekarang atau kita cari sekarang supaya mereka punya prestasi ke depannya? Karena kalau kita masukin ke bidang contohnya ya, sepak bola atau permainan-permainan yang sampai sekarang udah lama ada, itu anak akan sulit untuk menjadi atau menggali potensinya gitu sih. Dan kalau misalkan kenapa nggak olahraga tradisional lain, di SD itu Pak hanya lari balok sama enggrang, sama bakya kemarin itu yang ada program. Nah, jadi kemungkinan saya satu-satu dulu, lari balok dulu mungkin yang akan saya targetin, baru nanti saya akan coba di bakyaknya. Seperti itu sih Pak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Ya, saya ingin menanyakan bagaimana cara permainan olahraga lari balok. Ya tadi ini Bu, jadi nanti itu biasanya lari balok itu dilakukan secara estafet. Di sini ada dua orang. Di ujung finish akan ada 2 orang. Jadi pada saat peluit berbunyi sudah persiapan untuk aba-abanya udah siap, terus dia lari balok seperti ini, sap gantian sampai ke finish ini, gantian lagi sama temennya lari balok sampai sini, gantian lagi estafet sama temennya sampai sana, baru mereka dinyatakan menang. Seperti itu biasanya. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, atas kehadirannya pada kesempatan Kombel hari ini. Saya butuh dukungan dan kolaborasinya dari Bapak Ibu atas program atau
kegiatan yang akan saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam